Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zeta Zafira dengan NIM 20109112220004. Di sini saya akan membedah soal UKM PPD materi kulit kelamin yang bagian farmakologi ataupun yang bisa disebut dengan tata laksananya. Baik, di sini ada soal seorang pria berusia 14 tahun datang dengan keluhan bercak putih pada kulit pipinya. Bercak ini terasa sangat gatal, terutama saat berkeringat. Pada pemeriksaan fisik didapatkan sebuah makula hipopigmentasi berskuama halus, bentuknya bulat dengan batas tegas dengan skuama tipis seperti sisik di atasnya. Pada pemeriksaan mikroskopis didapatkan campuran hifa pendek dan spora-spora bulat yang berkelompok. Pengobatan yang tepat untuk pasien tersebut adalah baik, di sini ada jawabannya. Jadi ada antibiotik topikal, suspensi selenium sulfida, ketoconazole, krim betametasen, ada krim permethrin. Nah, sebelum kita menjawab, kita harus tahu dulu nih untuk diagnosa klinis pada soal ini apa. Kita harus tahu juga penyakitnya apa gitu. Nah, kalau kita lihat dari anamnesis, pemeriksaan fisik maupun pemeriksaan mikroskopis, pada soal ini itu mengacu kepada penyakit yang namanya pityriasis versicolor ataupun biasa disebut dengan panu pada masyarakat awam gitu. Nah, kenapa sih mengarahnya itu ke panu gitu, penyakit panu? Itu ada keluhan bercak putih pada kulit pipinya, terus terasa gatal terutama saat berkeringat. Nah, itu khas pada penyakit panu. Lalu ada makula hipopigmentasi, skuamanya halus, bentuknya bulat, batasnya tegas, skuamanya tipis seperti sisik. Lalu pada pemeriksaan mikroskopis juga kan hifanya pendek dan spora-spora bulat yang berkelompok. Nah, pada pityriasis versicolor ataupun panu, pemeriksaan mikroskopi seperti ini yang hifa pendek spora bulat berkelompok itu biasa kita sebut dengan spaghetti and meatball. Nah, mungkin next ya slide-nya untuk penjelasannya. Nah, ini pada pasien yang terkena penyakit panu. Sebenarnya penyakit panu itu bisa di mana aja, nggak cuma di wajah, di bagian tubuh yang lain juga bisa. Nah, ini untuk pemeriksaan mikroskopis spaghetti and meatball-nya. Nah, ini ada spora-spora bulat yang berkelompok, lalu di sini ada hifa-hifa pendek nih. Nah, seperti ini. Lalu masuk ke bagian tata laksananya ya. Nah, untuk tata laksananya sendiri, itu kita mengidentifikasi dulu faktor predisposisi sama menyingkirkan yang dapat dihindari, itu adalah merupakan yang penting gitu pada tata laksana pityriasis versicolor ataupun panu gitu. Terapi ini dapat menggunakan topikal maupun sistemik, tapi dengan beberapa pertimbangan, antara lain yaitu kayak luas lesinya, biaya, kepatuhan pasien, kontraindikasi, dan efek samping terhadap si pasien. Nah, sebagai obat topikal itu dapat digunakan antara selenium sulfida shampoo 1,8% atau Losio 2,5% digunakan 15-30 menit per hari selama 1 minggu. Atau bisa kita gunakan ketoconazole shampoo 2% 3 kali dalam seminggu selama 2 minggu. Nah, untuk lesi terbatas itu kita bisa menggunakan miconazole atau clotrimazole cream selama 2 minggu. Nah, kita lihat juga, kita perhatikan gitu kemungkinan reaksi iritasi pada pasien. Lalu setelah itu kita untuk jika obat topikal itu tidak berhasil, kita bisa menggunakan obat sistemik. Nah, untuk obat sistemik sendiri itu dipertimbangkan pada lesi yang luas, lalu kambuhan, dan gagal pada terapi topikal yang sudah dilakukan yang pertama tadi. Nah, untuk tata laksana sistemiknya itu yang pertama ada ketoconazole 1 kali 200 mg selama 5-10 hari. Bisa juga kita menggunakan itraconazole 2 kali 200 mg selama 7-10 hari. Nah, setelah itu kita bisa juga melakukan pengobatan rumahan atau maintenance, itu dipertimbangkan untuk menghindari kekambuhan pada pasien yang sulit gitu untuk menghindari faktor predisposisinya. Antara lain mungkin kayak dengan sampo selenium sulfida yang tadi itu secara periodis ataupun menggunakan obat sistemik seperti ketoconazole. Nah, mungkin itu bisa sekali dalam setiap bulan ataupun sehari selama 3 hari
di setiap bulannya. Mungkin itu saja untuk bagian tata laksananya. Jadi untuk jawaban dari soal ini sendiri yaitu pertama kita bisa menggunakan obat topikal ya. Jadi untuk jawabannya sendiri di sini adalah suspensi selenium sulfida. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya jelaskan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.